Trekking menuju Camp Gajahan, kami menghadapi beberapa bukit dengan sudut kemiringan tanjakan yang lumayan terjal. Bisa dibilang, jalur ini mirip replika Bukit Penyesalan di Sembalun, Gunung Rinjani, dengan tingkat kesulitan yang lebih ringan karena secara jarak dan waktu tidak sepanjang Rinjani. Semakin mendekati Camp Gajahan, vegetasi semakin terbuka. Pohon-pohon sudah tidak tinggi-tinggi, sementara itu angin bertiup cukup kencang. Di depan tampak Mas Ivan, Lukman, Mbak Nurul, dan menyusul sepasang pendaki, Mas Dudi dan Mbak Neneng berjalan pelan namun konsisten langkahnya. ...45 menit berjalan, kami tiba di Camp Gajahan. Gajahan merupakan campsite yang direkomendasikan di jalur Bowongso. Dinamakan demikian lantaran camp ini didominasi oleh rumput gajah. Di lahan yang tiada satupun pohon ini, kami disuguhkan dengan panorama yang sangat istimewa. Menghadap ke arah barat daya, Gunung Sindoro tampak indah dengan kerucut simetrisnya. Tidak seperti jalur Garung yang tegak lurus dengan Sindoro, jalur Bowongso yang terletak agak menyerong Sindoro memungkinkan pendaki menghayati sunset seraya bersantai di muka tenda. Memutar pandangan, puncak Sumbing tampak tinggi menjulang dan gagah. Namun yang perlu diingat, kami memerlukan tekad dan semangat yang kuat untuk menjangkau puncak Sumbing dari titik ini, karena jarak dan waktu tempuh masih cukup jauh. Jalur pendakian selanjutnya menuju Camp Singgahan Rahmi. Tidak jauh dari Camp Gajahan terdapat percabangan. Dulunya ada 2 jalur yang akan bertemu di titik ketinggian yang sama, yaitu jalur PHP dan jalur ghosting. Bedanya, kalau jalur PHP langsung melewati punggungan dengan tanjakan terjal, sedangkan jalur ghosting, jalur pendakiannya zigzag membelah punggungan. Jadi tidak terlalu terjal, namun jadi agak panjang jalurnya. Nah, jalur PHP saat ini ditutup, jadi hanya jalur ghosting yang bisa dilalui. Yang menjadi keren, jalur ghosting ini full dengan sabana. Saat melewati jalur ini pada musim kemarau, pendaki akan melihat hamparan sabana berwarna kuning keemasan. Begitupun ketika melaluinya pada saat musim hujan, maka dapat mengamati pemandangan hijau yang menyegarkan mata. Mbak Neneng sampai bilang berkali-kali kalau jalur Bowongso ini mirip dengan pemandangan Gunung Rinjani via jalur Sembalun yang dikenal indah. Di jalur ini kami terpisah menjadi 2 rombongan. Saya, Mas Hari, Mas Ivan, Mas Lukman, Mbak Nurul, disusul Mbak Neneng dan Mas Dudi berada di rombongan depan. Sementara di belakang ada Mbak D, Mas Rozak, Om Ade, dan Mas Ambon.
Setelah mendaki 1 jam, akhirnya kami tiba di camp singgahan Rahmi. Nama camp ini dulunya sebagai tempat persinggahan sementara untuk istirahat. Rahmi sendiri dari kata rahim atau menggambarkan tempat yang suci atau kasih sayang. Camp Rahmi bisa menampung 10 tenda dan jika cuaca bagus, lokasi ini paling direkomendasikan untuk camp area. Namun jika cuaca angin, sangat riskan berada di lokasi ini. Jadi mendaki lewat jalur Bowongso, para pendaki bisa camping di tengah cantiknya sabana, megahnya lautan awan, dan hangatnya matahari terbenam. Saking luasnya sabana di jalur ini, sampai-sampai ada yang menyebutnya seperti suasana di latar tempat film Jurassic Park. Dan bagi saya, sabana Bowongso adalah salah satu sabana terindah di Pulau Jawa. Jadi, camp area sejak dari pos 2, camp Gajahan, dan camp singgahan Rahmi, jika menginap maka akan menyaksikan sunset. Pemandangan sunset melalui jalur ini dihiasi oleh lautan awan serta Gunung Sindoro yang gagah dan terlihat sangat dekat. Saat senja, seluruh sabana akan berubah warna menjadi keemasan karena pantulan cahaya matahari. Jalur trek menuju pos 3 semakin terjal. Sabana kuning tetap menemani kami. Bahkan di belakang kami sudah muncul lautan awan. Karena tenaga sudah terkuras, rasanya tanjakan menuju pos 3 semakin berat. Tiap ada pohon kecil, saya duduk berteduh dari sengatan matahari. Selangkah demi selangkah kami tetap mendaki. Tampak di depan puncak Raja Wali sudah menanti. Namun rasanya tidak sampai-sampai. Gunung Sumbing memiliki 4 puncak yang sering didaki, yaitu Puncak Sejati, Puncak Kekawa, Puncak Batu Singa, dan yang tertinggi Puncak Raja Wali. Jika mendaki via jalur Bowongso, pendaki akan melewati Puncak Sejati terlebih dahulu. Kemudian, dengan trekking kurang lebih 30 menit ke sisi kanan, maka akan sampai pada puncak tertinggi Gunung Sumbing, yaitu Puncak Raja Wali. Berbeda dengan jalur Gajah Mungkur yang berada di sebelah kanan jalur Bowongso, para pendaki akan melewati Puncak Raja Wali terlebih dahulu, kemudian turun ke bawah untuk mencapai Puncak Sejati. Jika melalui jalur Garung yang berada di sisi kiri Bowongso, maka pendaki akan sampai di Puncak Kekawa terlebih dahulu. Dan jika ingin ke Puncak Raja Wali, maka pendaki ke arah kanan melewati Puncak Sejati kemudian ke Raja Wali. Akhirnya kami tiba di pos 3 Zoro. Disebut Zoro karena jalur menuju pos ini zigzag alias mirip letter Z. Pos 3 Zoro ini berada di dataran yang miring, jadi jarang atau bahkan tidak ada yang mendirikan tenda di sekitar pos 3 Zoro ini. Dari pos 3, kita bisa melihat sabana yang dimulai dari camp Gajahan yang terbentang luas serta berlatar belakang Gunung Sindoro dan Gunung Kembang di sebelah barat. Kami pun melanjutkan pendakian ke puncak. Dari pos 3, medan sudah mulai berbatu. Di sebelah kanan jalur pendakian ada tebing-tebing terjal yang cukup tinggi yang ditumbuhi perdu-perdu liar. Tampak deretan pohon edelweiss berdiri di antara sabana menguning. Pemandangan ini cukup menghibur kami yang terengah-engah menghadapi tanjakan terjal tiada habisnya. Meski begitu, Mas Ivan, Mbak Nurul, dan Mas Hari tetap berjalan.
Meski perlahan, mereka tetap konsisten selangkah demi selangkah. Hampir di sepanjang jalur pendakian ini dipasang tali atau string line, dan ada himbauan dari petugas base camp agar selalu disiplin mengikuti jalur tali yang sudah disediakan. Dikhawatirkan jika mencari jalur sendiri berakibat tersasar, sebab jalur pendakian mirip-mirip. Ini akan lebih beresiko ketika turun, karena biasanya ingin buru-buru turun karena kelelahan sehingga tidak konsentrasi dalam melihat jalur turun. Kami tiba di pos Taman Putri Edelweiss. Pos ini banyak ditumbuhi pohon Edelweiss. Dari titik ini, puncak sudah semakin dekat. Trek semakin terjal. Batu-batu besar di mana-mana menjadikan pertanda bahwa puncak sudah dekat. Di kejauhan banyak orang telah mengibarkan bendera merah putih di puncak Raja Wali. Namun, target kami adalah puncak sejati terlebih dahulu. Kabut mulai naik, salah satu pertanda hari sudah semakin siang. Perlahan Gunung Sindoro pun tak terlihat, mulai tertutup kabut. Sesekali Mas Hari terduduk istirahat melawan lelah. Semakin tinggi kami mendaki, suara-suara pendaki terdengar bersaut-sautan, tanda puncak sejati semakin dekat. Akhirnya, setelah menyelesaikan sebuah tanjakan panjang, kami pun tiba di puncak sejati. Dari puncak sejati tampak di bawah Segorowodi, sebuah kawasan kaldera Gunung Sumbing yang luas dan dikelilingi tebing cadas setinggi 200-an meter. Di dalam kaldera ini terdapat kawah-kawah kecil penghasil belerang. Kami tidak sempat turun ke Segorowodi karena waktu yang tidak memungkinkan dan juga dikejar waktu untuk pulang. Untuk turun ke kawah ada dua jalur, bisa melalui puncak ke kawah di sisi kiri puncak sejati atau melalui jalur antara puncak sejati dan puncak Raja Wali di sisi kanan. Namun teman-teman memutuskan untuk melanjutkan pendakian ke puncak Raja Wali. Dari puncak sejati ke Raja Wali ditempuh sekitar 20-30 menit. Situ bisa, sini bisa. Berdiri di titik ini, di tengah alam Gunung Sumbing yang begitu luas dan megah, rasanya diri ini tidak ada apa-apanya. Gunung dan alam tak akan tertandingi, tak akan bisa ditaklukkan. Ego dirilah yang harus kami taklukkan. Terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi. Maaf nih, jadi belum tuntas nih kita nih. Demikian pendakian Gunung Sumbing, sampai bertemu kembali di pendakian atap langit Indonesia selanjutnya.
soalnya masih beku nih kepalanya. Bisa mikir nih. Ke atas apa ke bawah nih? Nah, Ke atas apa ke bawah? Ke atas aja ya. Ke atas. Gila. Yang teriak siapa nih? Ya teriak deh. Sumbing. Santunya yang sama-sama kali. Iya. Ini aja lah satu rame-rame. Iya, nggak apa-apa. Atau tambahin aquas botol juga nggak apa-apa. Anti dengkul keropos. Monggo. Bakso, soto, sego goreng. Mas Hari, ini lo mlebu drama Korea iki lho. Chung Yofo. Nanti judulnya Chung Yong Seok. Seok. Melakukannya seok. Piye Mas Ambon? Bawa semangka ke gunung rasanya Nikmat. nikmat. Jadi bukan semangkanya yang nikmat, bawa semangkanya juga nikmat. Iya. Aduh. Sarapan dulu Bang El. Wah, mantep. Saya demo, cacingnya demo Bang. Iya, aku udah kerucuk-kerucuk ya. Oh itu alarm dari dokter pribadi. Oh, harus diisi dulu ya.